Selamat datang di Cerita Yudi bersama saya Yudian Malik. Jadi begini, apakah Laravel masih sanggup atau masih cocok digunakan sebagai basic untuk membuat sebuah website? Menurut saya sih masih cocok ya untuk dijadikan sebuah website. Front end maupun back endnya tuh masih cocok. Dan menurut hasil riset saya ya, untuk penggunaan Laravel itu cenderung murah maintenance-nya ya. Untuk maintenance, untuk biaya perbaikan, biaya deploy-nya itu cukup murah ketimbang menggunakan framework lainnya seperti menggunakan kayak Next.js maupun Svelte ya. Itu kita bisa, kalau menggunakan Laravel itu kita bisa cukup untuk menggunakan di deploy lewat hosting biasa gitu ya, hosting yang sekitar 700.000 itu sudah bisa sampai 7 tahun gitu kan, ketimbang dengan seperti Next.js maupun React.js atau Svelte itu kan yang harus membutuhkan basic server yang baik gitu, kayak lewat AWS atau sebagainya gitu kan. Nah itu cenderung biayanya cukup mahal kalau bikin cloud server gitu kan. Kalau bisa memakai server lokal gitu buat kegiatan sehari-hari, buat untuk uji coba sih bisa aja, tapi untuk dijadikan sebagai core atau utamanya itu cukup mahal gitu. Lebih murah menggunakan Laravel menurut saya ya, karena cukup pakai hosting cloud yang 700.000 bisa 2 tahun gitu kan, tidak ribet mikirin biaya-biaya lainnya gitu, biaya-biaya yang tidak terdeteksi. Kalau pakai AWS kan kita tidak tahu tuh biayanya apa, bisa saja membengkak dan bisa saja tambah besar gitu ya, yang tidak tahu gitu. Kalau yang ini kan kita sekali bayar tes 700.000 sampai 2 tahun sudah gratis domain. 1 tahun kan cukup lumayan tuh untuk dijadikan sebagai project, sampai 2 tahun minimal ya. Itu juga bisa diperpanjang juga. Dari segi biaya sih masih cukup murah untuk penggunaan Laravel untuk dijadikan back end dan front end sih ya. Saya memakai untuk digunakan sebagai back end saja cukup lumayan asik gitu Laravel itu. Udah berapa website gitu ya untuk sebagai testing, uji coba lamar kerja tuh udah bisa dipakai, dan ada saya jadikan backend untuk project-project database di aplikasi mobil saya gitu ya. Begitulah penggunaan Laravel, cukup simpel dan cukup mudah untuk digunakan untuk yang budget minim ya. Kalau budgetnya nggak besar mah penggunaan Next.js dan React.js untuk dideploy di AWS server mah oke-oke aja, sangat-sangat cepat juga. Sayangnya tuh agak mahal mungkin ya, harus harus nyediain hosting servernya, web server AWS itu yang cukup mahal. Kemudian untuk menggunakan Next itu backendnya sendiri dan frontendnya sendiri. Mungkin yang AWS itu, yang Next.js bisa ya,
tapi saya jarang gunain sih. Saya untuk standar operasional saya tuh kalau backend itu pakainya Laravel. Mau gimana pun juga Laravel is the best. Ada masukan lain untuk penggunaan backend? Saya pernah menggunakan main yang basicnya NoSQL gitu. Itu saya belum sampai katem, itu udah saya stop gitu main itu ya karena keterbatasan sumber daya mungkin waktu itu. Jadi ya kita stop penggunaannya, cukup pakai Laravel aja. Untuk sebagai backend dan frontend itu sudah cukup mumpuni lah untuk hanya sekedar membuat project portfolio gitu. Kalau bikin website statis itu mungkin bisa ya menggunakan Next.js atau Svelte gitu. Tinggal di deploy menggunakan Vercel aja gitu di vercel.id .com vercel.co. Ya itulah cukup murah kan kalau untuk hanya sekedar membuat portfolio atau company profile gitu. Untuk backend ya saran saya sih pakai Laravel sih, cukup murah untuk penggunaan database menggunakan Laravel itu. Dan itu kan juga udah bertahun-tahun masih tetap di puncak ya penggunaan framework PHP itu kan ya. Nice, oke. Laravel menurut saya is the best, is good news. Sekian pendapat saya mengenai Laravel. Terima kasih sudah menyaksikan cerita si Yudi. Dadah.